besok pagi tiba-tiba ada 2 grup baru. Kita nggak tahu kapan dimasukkan kita ke grup itu. Ya. Tiba-tiba kita udah masuk aja di situ. Kemudian karena sudah masuk di situ, maka postingan masuk ke handphone terus, postingan. Mau nggak mau kita baca. Mungkin lebih dari 50% isi dari postingan-postingan yang ada itu adalah hal-hal yang justru tidak membawa kebaikan bagi kita sebagai bangsa. Bukannya ngademin suasana, malah bikin semakin panas. Bukannya saling menawarkan atau mengajak untuk saling memaafkan, justru menyiram dan menyuburkan kebencian. Bukannya menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, mengajak untuk muhasabah, introspeksi baik secara individu maupun sebagai bangsa, tapi justru di situ mencerca, meminggirkan dan menghina orang atau kelompok lain. Terhadap hal-hal seperti itu, bagaimana sikap kita? Tinggalkan grup itu. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya senang betul bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu. Sudah lama saya ingin ke Bontang, dan saya ingin sampaikan di sini bahwa di antara kepala daerah, ketika dulu saya pada periode pertama memulai memimpin NTB, saya mencoba belajar dari dekat maupun dari jauh. Kalau ada yang dekat, saya datangi kepala daerah itu, saya tanya resepnya untuk membangun daerah. Kalau dari jauh, ya saya baca tentang kepala daerah itu, apa-apa yang dia lakukan, inisiatif yang dia gagas, kemudian program-program yang dia luncurkan di tengah masyarakat. Dan salah satu dari kepala daerah yang saya belajar dari jauh adalah Bapak Andi Sofyan Hasdam, Wali Kota Bontang. Kenapa saya belajar dari beliau? Ya karena banyak hal yang beliau gagas pada waktu itu. Bontang ini adalah kota pemekaran. Memulai dari awal itu sungguh-sungguh tidak mudah. Maka ketika ada pencapaian pembangunan yang nyata dirasakan oleh masyarakat, itu artinya pemimpinnya insya Allah benar-benar bekerja untuk masyarakat. Terima kasih Pak Andi Sofyan Hasdam, terima kasih masyarakat Kota Bontang. Sehingga kalaulah dalam 10 tahun kepemimpinan saya di NTB ada 1-2 keberhasilan, kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat, di dalamnya itu alhamdulillah ada pelajaran juga dari Kota Bontang. Alhamdulillah. Jadi saya sudah lama mendengar tentang kota ini, ingin datang juga sudah lama, baru kesampaian tadi malam. Alhamdulillah. Jalan darat dari Balikpapan via Samarinda, jalannya bagus, cuman bolongnya banyak. Ya, tidak apa-apa. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa segera didoa-doakan oleh Ibu Wali Kota ya, Ibu. Mudah-mudahan bisa lebih baik, karena sarana jalan itu tidak hanya untuk ekonomi. Sarana jalan itu tidak hanya untuk kepentingan duniawi kita, tapi sarana jalan itu juga untuk mengokohkan persaudaraan kita. Kalau jalannya bagus, silaturahim kita semangat. Kalau jalannya bagus, maka silaturahim kita akan semakin sering, dan itu insya Allah akan memperkokoh kita sebagai bangsa maupun sebagai umat. Bapak Ibu, saya ajak kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim memperingati Hari Santri 22 Oktober. Saya pada kesempatan ini hanya ingin mengajak
kepada semua kita yang hadir untuk memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak syukur kita sebagai pribadi-pribadi maupun sebagai bangsa, sebagai orang per orang ataupun sebagai umat. Kita lihat Indonesia kita ini bagaimana karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergambar enggak Bapak Ibu yang ada di Bontang ini, bagaimana Allah menyatukan kita dalam satu negara dan satu bangsa ini. Walaupun latar belakang kita perbedaannya luar biasa banyaknya, etnis kita sangat beragam, agama-agama besar di dunia itu penganutnya atau pemeluknya ada di Indonesia. Bentangan alamnya tidak menyatu satu daratan, tapi pisah-pisah oleh lautan dan samudra. Tapi Allah kasih kita semua persatuan sebagai satu bangsa. Alhamdulillah. Jadi malam hari ini judulnya bersyukur. Mungkin bapak-bapak ibu, kalau kita melihat keadaan bangsa kita, satu sama lain rasanya sekarang kok sering sekali kita mencari kekurangan dan aib orang. Sulit sekali kita bicara tentang karunia-karunia Allah yang terlimpah kepada kita. Lebih sering kita bicara tentang ujian, musibah dan cobaan, hal-hal yang tidak menyenangkan. Padahal yang menyenangkan, yang membawa kebaikan, keberkahan dan nikmat dari Allah tak terhitung dan tak terbilang. Tapi yang keluar dari lidah kita, jarang sekali kita mengapresiasi karunia Allah. Banyakan menggerutu kita ibu-ibu. Jangan-jangan apa yang disampaikan oleh para ulama, manatul barakah asyukru ala nikmah. Kalau diibaratkan hidup itu ada poros keberkahannya, kata para ulama. Jadi keberkahan itu ibarat sesuatu yang melingkar, yang berputar. Dia berputar pada satu poros. Sebagaimana orang tawaf itu porosnya Ka'bah. Sebagaimana kalau ada misalnya seekor hewan, itu dia diikat pada satu tiang, maka walau bagaimanapun dia bergerak, dia tetap mengelilingi tiang itu. Poros dari keberkahan hidup, kata para ulama, asyukru ala nikmah. Kalau Anda ingin hidup Anda berkah, banyak-banyaklah syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Syukur sebagai bagian dari bangsa Indonesia, Bapak Ibu. Syukur enggak? Syukur sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Syukur kita sebagai bagian dari umat Islam yang walaupun ribuan kilo jaraknya dari Mekah tempat kelahiran Islam, ribuan kilo jaraknya dari Madinah tempat berkembangnya Islam, tapi hidayah Islam itu kokoh dan kuat kepada kita. Syukur apa enggak? Alhamdulillah. Jadi kesyukuran kepada Allah tak terhitung. Nikmat-nikmat dan karunia itu tak terbilang. Maka sebagai bangsa, mari bapak-bapak dan ibu, kalau orang mengatakan bahwa tahun 2018 itu menyambut, sekarang sudah mulai hangat akan menyambut kontestasi pada 2019, atau sering disebut sekarang ini ibu-ibu, bapak-bapak, katanya tahun 2018, 2019 tahun politik. Maka mari kita ganti kata politik itu dengan kata syukur kepada Allah. Jadikan 2018 dan 2019 sebagai amus syukri, yaitu tahun kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kesyukuran yang memang beralasan untuk kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan di Indonesia ini banyak sekali doa-doa dari para nabi dan rasul. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di antara doa dari para nabi yang utama,
yang disebutkan doa dari Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam suratul Baqarah, di dalam surah Ibrahim. Apa doa dari Nabi Ibrahim? Di antara rangkaian doa yang beliau sampaikan kepada Allah ketika meletakkan anak dan istri beliau di tempat yang kering kerontang yang namanya Mekah, di antara doa beliau itu, beliau awali dengan permintaan kepada Allah. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminah. Ini mintanya Rasul Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi dan Rasul yang mulia. Mintanya yang pertama sebelum yang lain-lain itu, rabbi ja'al hadza baladan aminah. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, jadikanlah ini menjadi negeri yang aman. Dalam surah Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Jadikanlah negeri ini, tempat ini menjadi negeri yang aman. Itu doa pertama dari Nabi Ibrahim. Baru setelah itu ditambah oleh beliau dengan banyak doa yang lain. Warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Berikanlah kepada penduduknya rezeki-rezeki yang melimpah. Di dalam surah Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadikanlah saya dan keturunan saya sebagai orang yang kokoh kuat tauhidnya. Semua doa-doa ini diawali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan minta supaya diberi nikmat aman tentram. Indonesia kira-kira aman tentram nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jangan lihat dari 1-2 kejadian, jangan lihat dari kasus-kasus kejahatan yang ada, tapi secara umum kita sebagai bangsa masih satu, masih kokoh, masih kuat bersama, ada rasa aman, ada ketenangan. Kita mau ibadah bisa tenang. Tadi pagi sebelum subuh saya ke masjid, namanya masjid apa tuh? Al-Kautsar tuh di apa? Badak. Aman, tidak ada apa-apa. Tenang, keluar dari rumah tenang, kemudian pulang subuh setelah dikasih kue kecil, kue bontang, saya nggak tahu namanya, enak dimasakin sama ibu-ibu. Habis makan kue pulang tenang juga. Kemudian istirahat di tempat istirahat itu juga tenang, tidak ada kegelisahan. Kemudian keluar sholat, apapun, mau ibadah, mau bekerja, mau silaturahim, mau apapun di Republik ini, alhamdulillah. Mata fuqidah syai' urifat qimatuhu. Kalau sesuatu itu udah hilang, baru berasa harganya. Sekarang mungkin itu biasa saja Bapak-bapak Ibu. Tapi kalau kita tinggal di tempat yang tidak ada keamanan dan ketenangan, ada konflik perselisihan, apalagi peperangan, baru kita bisa merasakan bagaimana mahalnya nikmat keamanan dan ketentraman di Republik kita ini. Maka saya ajak kita semua Bapak Ibu, mari kita banyak bersyukur ya. Kita bersyukur, doa-doa dari para nabi itu banyak yang diwujudkan oleh Allah di Indonesia. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, maka dalam rangka menjaga nikmat inilah, bagaimana menjaga bumi Allah yang namanya Nusantara ini supaya tetap baik. Bagaimana nilai-nilai keislaman, kebaikan, bagaimana nilai-nilai kemanusiaan bisa tumbuh di negara ini, di bangsa ini, di Nusantara ini. Maka dulu para orang tua kita, guru-guru kita berjuang bersama-sama untuk memerdekakan Indonesia. Nah, disinilah para santri ikut, bukan di garis belakang tetapi di garis depan. Maka kalau kita baca sejarah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, itu ada dua teriakan, ada dua kalimat, dua kata bahasa kita yang tidak pernah terpisah di dalam semangat kemerdekaan itu.
Teriakan pertama, Allahu Akbar. Teriakan yang kedua, merdeka. Dalam satu tarikan nafas, dalam satu tarikan nafas, Allahu Akbar, merdeka. Dua kata ini mencerminkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa semangat keislaman yang ada di Indonesia adalah pupuk yang paling subur untuk memperkokoh kebangsaan dan keindonesiaan kita. Dan itulah yang diperjuangkan oleh para santri kita, guru-guru kita, mengajar kita untuk menatap Indonesia ini sebagai satu kesatuan antara keislaman dan kebangsaan. Jangan dipisah-pisah. Tidak usah pakai koma. Ucapkan itu dalam satu tarikan nafas. Keindonesiaan dan keislaman. Kita muslim, tapi kita tinggal di Indonesia. Maka jati diri keislaman kita adalah juga jati diri keindonesiaan kita. Jati diri keindonesiaan kita, di situ di dalamnya ada nilai-nilai keislaman. Alhamdulillah. Gak banyak Bapak Ibu bangsa yang berhasil meramu ini dengan baik. Tidak sedikit bangsa di negara, bangsa-bangsa di Arab itu gagal mereka. Gagal memperjumpakan antara keislaman dan kebangsaan, sehingga yang terjadi benturan-benturan. Maka tegang terus mereka. Tapi Indonesia berhasil. Di sana tidak berhasil. Akhirnya ujung-ujungnya perang saudara. Akhirnya ujung-ujungnya kerusuhan dan keributan. Satu negara pecah menjadi beberapa negara. Tidak berhasil memperjumpakan dengan baik antara semangat keagamaan dengan semangat kebangsaan. Indonesia berhasil. Alhamdulillah. Kenapa berhasil? Karena para ulama dan para santri terjun langsung untuk mengisi nilai-nilai kebangsaan itu dengan nilai-nilai keislaman. Itu sebabnya jangan heran Bapak-bapak Ibu kalau di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu bunyinya jelas, atas berkat rahmat Allah. Itu tidak mungkin keluar ungkapan itu kecuali dari bangsa yang spiritualitasnya kuat, yang imannya hebat. Tidak mungkin keluar ucapan seperti itu, tidak mungkin tertulis. Kemudian dasar negara kita Pancasila diletakkan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itulah hasil kerja panjang perjuangan dari para ulama dan para santri, tokoh-tokoh Islam bersama-sama dengan tokoh bangsa yang lain merumuskan dalam bentuk yang paling baik. Itulah negara yang sekarang kita sebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian, Indonesia ini hasil perjuangan. Kita jaga ya. Siap untuk dijaga? Siap untuk dijaga? Indonesia ini hasil perjuangan panjang. Kalau dalam bahasa Islam itu Indonesia adalah amanatun. Suatu amanah yang kita pegang. Sesuatu yang kita warisi untuk kita jaga dan kita kembangkan. Nah, tugas itu ada pada kita semua. Bagaimana melaksanakan tugas itu? Kalau kita lihat dari ungkapan Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibda binafsika thumma biman ta'ulu. Mulai dari diri kita dan dari keluarga kita. Jadi kita Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, tidak ada gunanya bicara teori-teori yang hebat-hebat, bicara tentang keadaan global dunia, bicara tentang bagaimana membangun peradaban, bicara tentang bagaimana membangun masyarakat yang ideal, kalau kita tidak mulai dari titik yang benar. Apa titik yang benar itu? Itulah yang disampaikan oleh Rasul tadi, ibda binafsika tsumma biman ta'ul. Kita mulai dari pribadi-pribadi kita. Untuk menjaga republik ini, sikap kita harus menjaga republik. Kita mulai setelah dari diri kita, semua biman ta'ul, dari keluarga kita yang terdekat.
Ajak keluarga kita menjaga Indonesia, menjaga persatuan, menjaga kebersamaan dengan cara yang tidak sulit sebenarnya. Cukup dengan menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari segala sesuatu yang bisa merusak bangunan kebangsaan kita. Jadi ibu-ibu, kalau ada orang yang kirim hoax di grup WA, jangan ditanggapi ya. Apalagi isi dari hoax itu adalah hal-hal yang sifatnya fitnah kepada orang lain, kepada kelompok lain, hal yang membuat kasih sayang dalam hati kita itu berubah menjadi kebencian, hal yang membuat persahabatan kita terganggu sehingga silaturahim kita menjadi rusak, hal yang membuat kita suudzon kepada orang lain hanya gara-gara sedikit perbedaan. Ada perbedaan pilihan politik, menyebar hoax kemana-mana. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tidak ada artinya Bapak Ibu kita bicara tentang hal-hal hebat Indonesia ke depan, membangun Indonesia yang kuat. Bagaimana kita meletakkan Indonesia di tempat yang terdepan, di samping atau bersama dengan bangsa-bangsa yang hebat. Kalau pribadi-pribadi kita sebagai anak-anak bangsa itu tidak punya kekuatan untuk membangun bangsa kita ini dengan lebih baik. Maka di dalam Al-Quran Allah tegaskan juga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jadi selalu dalam Islam itu diajarkan bukan hanya sesuatu yang baik, tapi bagaimana memproses sesuatu yang baik itu. Kita diajarkan titik mulainya. Karena kalau titik mulainya salah, maka apa yang kita kerjakan tidak akan menghasilkan hasil yang terbaik. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Mari kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita. Bentengi diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu cara kita mencintai Indonesia. Bentengi diri kita dan keluarga kita dari sikap, perilaku, ucapan yang bisa merusak kebersamaan kita sebagai bangsa. Itu cara kita menjaga Indonesia kita. Bentengi diri kita dan keluarga kita dari perilaku yang memecah belah hanya karena satu dua perbedaan. Itu cara kita mencintai Indonesia. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, bagaimana dulu para pejuang, para santri kita. Yang namanya santri itu nggak seragam Bapak Ibu. Yang namanya santri itu beragam. Ya, santri sekarang juga kelihatan beragam. Sarungnya beda, macam-macam merek sarungnya. Kalau santri yang baru-baru itu sarungnya mungkin apa tuh sarungnya yang gajah duduk atau apa tuh? Ada di bawah gajah duduk tuh. Kalau udah apa? Wadimor. Udah mendingan naik derajatnya dikit gitu misalnya, ya. Udah mulai lebih pengalaman, lebih senior, ganti sarungnya atlas. Nanti kalau di Lombok itu ada namanya sarung juara dunia. Zaman dulu nggak tahu di sini ada nggak? Juara dunia itu sarung yang lembut, itu warnanya merah semua, ya, merah yang bukan sarung kayak katun gitu. Itu buat yang udah senior, yang udah ustaz. Jadi beragam, banyak perbedaan di kalangan santri itu, banyak perbedaan. Tapi perbedaan-perbedaan yang ada itu diikat oleh nilai-nilai yang sama. Boleh saja sarung beda, boleh saja baju beda, boleh saja peci beda, boleh saja madrasah beda, boleh saja pondok pesantren beda, boleh saja guru beda, bahkan bisa jadi ormas beda, tetapi diikat kita semua oleh nilai-nilai yang sama. Cinta agama, cinta negara, dan kecintaan terhadap negara dan agama ini kita wujudkan dalam bentuk pembelaan yang nyata. Setuju Bapak Ibu? Itu jiwa santri. Jadi jiwa santri itu bukan jiwa yang diam. Jiwa santri itu yang bergerak terus dalam kebaikan. Jiwa santri itu bukan jiwa yang statis. Dia bukan jiwa yang pasif.
yang melihat perubahan-perubahan dengan hanya melihat dari jauh, hanya menonton saja, tidak. Dia berusaha untuk ikut dalam perubahan itu, sebagaimana dulu para santri memilih untuk ikut masuk langsung dalam kancah perjuangan memerdekakan Indonesia. Nah, kalau semangat dan jiwa santri ini, dan inilah yang kita peringati sebenarnya. Kalau jiwa dan semangat santri ini bisa menjadi jiwa dan semangat bangsa, di situ ada kebersamaan, di situ ada keistiqomahan, di situ ada kelapangan hati dan saling memaafkan, di situ ada kemandirian. Kalau semangat dan jiwa santri yang sebagiannya saya sebut tadi menjadi semangat dan jiwa bangsa, maka insya Allah cita-cita kita sebagai bangsa yang lebih hebat dan lebih maju akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, titik mulainya adalah dari kita dan dari keluarga kita. Saya perhatikan, dan mungkin Bapak Ibu juga merasakan ya, kalau kita buka handphone kita besok pagi tiba-tiba ada 2 grup baru. Kita nggak tahu kapan dimasukkan kita ke grup itu. Ya. Tiba-tiba kita udah masuk aja di situ. Kemudian karena sudah masuk di situ, maka postingan masuk ke handphone terus, postingan. Mau nggak mau kita baca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin lebih dari 50% isi dari postingan-postingan yang ada itu adalah hal-hal yang justru tidak membawa kebaikan bagi kita sebagai bangsa. Bukannya ngademin suasana, malah bikin semakin panas. Betul Bapak Ibu? Bukannya saling menawarkan atau mengajak untuk saling memaafkan, justru menyiram dan menyuburkan kebencian. Betul Bapak Ibu? Bukannya menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, mengajak untuk muhasabah, introspeksi baik secara individu maupun sebagai bangsa, tapi justru di situ mencerca, meminggirkan dan menghina orang atau kelompok lain. Betul Bapak Ibu? Terhadap hal-hal seperti itu, bagaimana sikap kita? Left di grup, tinggalkan. Ya. Leave the group, tinggalkan grup itu. Cukup. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, akal, jiwa kita itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita konsumsi yang baik. Hal-hal yang hanya membuat kegundahan hati, tinggalkan. Kalau ada hal-hal yang menyejukkan hati, yang ngademin suasana, yang membawa kita kepada rasa persaudaraan yang kuat, mengajak, mengingatkan kita kepada persatuan, mari kita pegang pesan-pesan itu. Sudah saatnya kita sebagai bangsa secara bersama-sama kita mengatakan tidak kepada segala sesuatu yang merusak kebersamaan dan persatuan kita sebagai bangsa. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita lihat Indonesia, maka sesungguhnya inilah bumi Allah yang hingga saat ini terlimpah karunia yang tak terhitung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga bersama, kita perjuangkan untuk kita jaga nilai-nilai yang baik, kita kokohkan, karena itulah yang akan menentukan masa depan kita kelak. Inilah yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian. Mudah-mudahan selesai majelis ini kita semakin dekat kepada kebaikan. Amin. Mudah-mudahan seusai majelis ini Kota Bontang semakin dekat kepada keberkahan. Amin.
Mudah-mudahan setelah majelis ini persatuan dan kebersamaan yang ada di kota Bontang ini semakin kuat dan semakin kokoh. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sa'iri ashabihi wa qarabatihi wa ummatihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih kepada panitia dan pemerintah Kota Bontang, kepada LDNU dan seluruh panitia yang tak dapat saya sebutkan satu persatu semuanya atas silaturahimnya. Saya tunggu di NTB ya Bapak Ibu. Saya ini sudah berhenti jadi gubernur NTB, cuma saya itu sudah kebiasaan Bapak Ibu, kemanapun saya itu menjadi salesman-nya NTB. Jadi selalu cerita tentang keindahan Lombok dan Sumbawa. Nah, mudah-mudahan kapan datang ke Lombok Sumbawa ya Bapak Ibu. Lombok itu 2 tahun berturut-turut menjadi the best destination halal tourism in the world. Jadi menjadi tujuan wisata halal yang paling baik di dunia. Bahkan 2 tahun terakhir the best halal honeymoon destination. Jadi menjadi tujuan bulan madu halal terbaik di dunia. Ibu-ibu kalau belum sempat berbulan madu sama bapak-bapaknya masing-masing, ajak ke Lombok ya. Insya Allah tidak ada kata terlambat untuk bulan madu bagi bapak ibu. Jadi banyak keindahan dan itulah bagian dari yang kita syukuri di Indonesia. Kita diberi keindahan yang luar biasa. Saya tunggu di Lombok. Semoga Allah memberi kesehatan dan keafian untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.